Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Erik Yanda. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul yaitu metode dan strategi dakwah. Baiklah, masuk selanjutnya yaitu pengertian metode dakwah. Definisi etimologi. Dakwah berasal dari kata Yunani meta, melalui dan hodos, jalan, cara, artinya jalan atau cara. Definisi terminologi, cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada man'u objek dakwah untuk mencapai tujuan dakwah, dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan hikmah dan kasih sayang. Pentingnya pemilihan metode sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah. Metode yang tidak tepat dapat menyebabkan pesan ditolak meskipun materinya baik. Metode dakwah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, ayat kunci. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 3 kerangka dasar metode dakwah, yaitu yang pertama bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Yang kedua mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga mujadalah, diskusi atau perdebatan dengan cara yang baik. Metode dakwah bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Bil hikmah, kebijaksanaan, pendekatan yang membuat objek dakwah melaksanakan ajaran atas kemauan sendiri tanpa paksaan atau tekanan. Meliputi mengenal strata mad'u, memilih waktu bicara, mencari titik temu, toleransi, memilih kata yang tepat dan menjadi teladan uswatun hasanah. Yang ketiga, dakwah melalui ilmu pengetahuan dan kecakapan, memilih materi serta bahasa yang sesuai. Metode dakwah mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang pertama, memberikan petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, menyentuh perasaan dan lurus di pikiran. Yang kedua, menghindari sikap kasar, mencari kesalahan audien. Yang ketiga, bentuknya bisa berupa nasihat, petuah, bimbingan, pengajaran, kisah-kisah, gambar, kabar gembira dan peringatan serta wasiat positif. Metode dakwah mujadalah dan macam-macam metode lain. Metode mujadalah, diskusi dan perdebatan yang baik. Diskusi atau debat terbuka yang argumentatif dan memuaskan masyarakat luas. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, jidal buruk, kasar, mengundang kemarahan, dalih tidak benar. Jidal baik, sopan, menggunakan dalil yang diakui lawan. Jidal terbaik, baik argumen, benar, membungkam lawan. Macam-macam metode dakwah lain. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, diskusi, propaganda mempengaruhi massa secara persuasif, keteladanan, demonstrasi langsung, drama, pertunjukan seni, silaturahmi, kunjungan personal. Yang selanjutnya yaitu asas dalam strategi dakwah Islam. Definisi strategi dakwah, metode, siasat, taktik atau manuver yang digunakan dalam aktivitas dakwah untuk mencapai keberhasilan maksimal. Asas-asas penting. Yang pertama itu asas filosofis berkaitan dengan tujuan dakwah. Yang kedua, asas kemampuan dan keahlian dai, profesionalisme subjek dakwah. Yang ketiga itu asas sosiologi, mempertimbangkan situasi dan kondisi
sasaran dakwah, politik, mayoritas agama, sosial kultural. Yang selanjutnya yaitu strategi pendekatan dakwah. Yang pertama itu ada strategi umum. Quran surah An-Nahl ayat 125 itu ada hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah. Strategi pendekatan Nabi Muhammad itu ada pendekatan personal, pendidikan, penawaran, misi, korespondensi, dan diskusi. Yang ketiga itu ada strategi pendekatan umum lainnya, pendekatan struktural melalui jalur formal, pemerintahan, organisasi, pendekatan kultural melalui jalur non-formal, yaitu pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan sosial. Langkah strategi dakwah di masa depan. Itu ada 3 hal utama untuk dakwah di masa depan. Yang pertama, pembinaan kadar. Menanamkan keimanan, pemahaman keislaman, amal berkesinambungan, dan kerja tim yang baik. Yang kedua, pemerataan dakwah dan penumbuhan basis sosial. Menyentuh masyarakat, membangun dukungan, dan memastikan gagasan kadar dipahami. Yang ketiga itu pencetekan dan penyebaran opini umum Islam. Membentuk opini yang mengarah pada penerimaan institusi umat dan saling memahami. Kesimpulannya, penerapan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi mad'u sangat penting untuk keberhasilan aktualisasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Tugas dakwah adalah tugas suci yang harus dikembangkan oleh setiap muslim dengan kebijaksanaan dan tekun meniru jejak para pendahulu. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.